بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, para pendengar radio Ibnul Qayyim FM dan radio streaming, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Kamis, tanggal 5 Syawal tahun 1441 Hijriyah, yang bertepatan dengan tanggal 27 Mei tahun 2020. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, termasuk di antara hamba-hambanya yang al-utaqa minan nar. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik dalam perjalanan hidup kita di masa-masa mendatang, berjalan di atas hidayah, dibimbing setiap dari amalan kita, sehingga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintainya dan diridainya. Dan
sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang tersisa dari pertanyaan yang masuk di bulan Ramadan, maka saya ingin mengingatkan diri saya pribadi, demikian pula kaum muslimin dan muslimat, tentang adanya sunnah berpuasa 6 hari di bulan Syawal sebagai penyempurna dari puasa Ramadan, agar kemudian kita dianggap telah melakukan puasa sepanjang tahun. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu kemudian dia melanjutkannya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa selama setahun. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan disunnahkannya dan dianjurkannya seseorang melanjutkan puasa Ramadan dengan berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Oleh karenanya madhab al-Imam Syafi'i, madhab al-Imam Ahmad, Dawud al-Zahiri, dan yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal hukumnya sunnah, mustahabbah, menyelisihi pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik dan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hal itu hukumnya makruh. Dalil sangat jelas diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya yang menunjukkan bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal merupakan hal yang disunnahkan, dan seseorang diperbolehkan berpuasa mulai tanggal 2 Syawal. Adapun pada tanggal 1 Syawal itu adalah hari Idul Fitr, dan pada hari raya Idul Fitr, Idul Adha, merupakan hari yang tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berpuasa. Adapun hari yang kedua di bulan Syawal, maka ia tidak lagi termasuk dari hari raya. Meskipun kalau kita melihat kalender yang ditetapkan di Indonesia, mungkin tanggal merahnya itu ada 2, tanggal 1 dan tanggal 2. Namun tanggal 2 Syawal tidak lagi termasuk Idul Fitr, sehingga diperbolehkan seorang untuk berpuasa. Berbeda halnya pada Idul Adha. Pada Idul Adha berlanjut 3 hari setelahnya, hari-hari tasyriq, juga merupakan hari raya yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Ayyamut tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan dan minum. Adapun di bulan Syawal, hari raya hanya pada tanggal yang pertama. Adapun hari yang kedua dari bulan Syawal diperbolehkan berpuasa. Dan berpuasa 6 hari di bulan Syawal diperbolehkan
di awal bulan atau di pertengahan bulan atau di akhir bulan, diperbolehkan. Sebagaimana juga diperbolehkan berpuasa secara terpisah. Misalnya seseorang ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal dengan menyesuaikan hari Senin dan Kamis. Maka dia ingin berpuasa 6 hari di bulan Syawal setiap hari Senin dan hari Kamis. Sekaligus dia berniat untuk berpuasa sunnah Senin Kamis sebagaimana yang disunnahkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dan dia juga berniat untuk berpuasa Senin Kamis. Jadi dua niat digabungkan dalam satu amalan dan itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Wa in tasawal amalan ijtama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'. Dan apabila ada dua amalan yang terkumpul memiliki jenis yang sama, tata cara amalannya sama, lalu salah satunya dikerjakan, maka sudah mencakup yang lainnya. Sehingga apabila seorang berniat berpuasa 6 hari, lalu dia menyesuaikan dengan Senin Kamis, maka hal itu diperbolehkan selama di bulan Syawal. Atau misalnya dia menyesuaikan dengan pertengahan bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, berpuasa di pertengahan bulan, di hari-hari putih, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, maka dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal dan dia juga berniat berpuasa di hari-hari putih tersebut, dan itu diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Di sini ada pertanyaan, Afan, ana mau nanya tentang hadis muflis Yaumul Qiyamah, apakah dikubur mendapatkan nikmat terlebih dahulu? Jazakumullahu khairan. Yang dimaksud dari pertanyaan tentang hadis muflis, yaitu orang yang bangkrut pada hari kiamat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah yang disebut orang yang bangkrut itu, orang yang muflis itu? Para sahabat bertanya bahwa orang yang bangkrut dalam pandangan kami adalah seorang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki dirham, tidak memiliki perhiasan, tidak memiliki harta. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah muflis yang hakiki? Orang yang bangkrut. Bangkrutnya bukan hanya di dunia, namun bangkrut dalam kehidupan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam. ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا." Seorang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan salat, dengan
amalan puasa, dengan amalan zakat, dan amalan-amalan saleh. Namun ternyata ketika di dunia dia pernah mencerca si fulan, dia pernah menuduh dan merusak kehormatan si fulan, dia memakan harta si fulan, dia menumpahkan darah si fulan, dia memukul si fulan. Fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Sehingga pahala dari amalan-amalan saleh yang pernah diamalkan dalam kehidupan dunia itu dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Orang yang pernah dia cerca diberikan bahagian dari kebaikannya, orang yang pernah dia tumpahkan darahnya diberikan bahagian dari kebaikannya, dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Maka ketika kebaikan-kebaikannya itu telah habis, sebelum diselesaikan, masih ada yang terzalim yang belum terselesaikan. Maka karena kebaikannya telah habis, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang terzalimi itu ditimpakan kepada orang yang zalimin. Lalu kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Dia rajin salat, dia rajin berpuasa, dia rajin membayar zakat, mengamalkan amalan-amalan saleh. Namun dia memiliki akhlak yang sangat buruk. Dia pernah menumpahkan darah, dia pernah mencaci maki, dia pernah memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sehingga kebaikan-kebaikan dia dibagikan kepada yang lain. Inilah bangkrut yang sebenarnya. Pada awalnya dia membawa pahala yang banyak, namun karena dia seorang yang sering kali berbuat zalim kepada yang lain, maka kebaikan-kebaikannya pun menjadi sirna. Lalu kesalahan orang yang terzalimi ditimpakan kepadanya. Lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Maka ini adalah kerugian yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari munkaratul akhlaq, akhlak yang buruk, akhlak yang suka menzalimi orang lain, baik dengan lisan atau dengan perbuatan. Kemudian dalam pertanyaan apakah di kubur mendapatkan nikmat terlebih dahulu? Karena dia seorang muslim, dia termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika dia berada di alam kuburnya dia mendapatkan nikmat? Lalu kemudian di hari kiamat nanti dia pun menjadi seorang yang bangkrut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang gaib yang terjadi setelah mati, apa yang terjadi di alam kubur atau yang disebut dengan alam barzakh, apa yang terjadi pada yaumul qiyamah dari perjalanan manusia dalam proses-proses yang akan mereka hadapi pada hari kiamat, proses hisab, proses penimbangan amalan, berjalan di atas sirat dan yang lainnya. Ini semua merupakan hal-hal yang sifatnya gaib, yang tidak diperbolehkan seorang untuk menebak-nebak atau menetapkan sesuatu yang tidak dibangun di atas nas, dalil dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang menyimpulkan sesuatu tanpa nas.
atau menetapkan sesuatu tanpa ada bimbingan dari kitabullah dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apakah seorang yang bangkrut pada hari kiamat nanti ketika di alam kubur dia mendapatkan kenikmatan? Jawabannya wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Namun ada hal-hal yang penting berkaitan dengan permasalahan adzabul qabr. Di antaranya bahwa seorang yang kafir yang tidak memiliki keimanan, maka dia akan diazab, disiksa di alam kuburnya. Allah Jalla wa'ala ketika menerangkan tentang Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, Allah Jalla wa'ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adzab." Bahwa neraka itu diperlihatkan kepada mereka. Jadi tempat duduk mereka, tempat di mana mereka nanti akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat, akan diperlihatkan di alam kuburnya mereka di pagi hari dan di petang hari. Dan pada saat tegaknya hari kiamat dikatakan kepada mereka, masukkanlah mereka ke dalam siksaan yang paling pedih. Maka hadis ini ayat Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir mereka akan merasakan azab al-qabr. Dan mereka akan diperlihatkan tempat duduk mereka di dalam neraka. Yang kedua, bahwa seorang mukmin yang sempurna keimanannya, maka dia akan merasakan na'imul qabr, nikmat kubur, nikmat di alam barzakh. Dan akan diperlihatkan kepadanya tempatnya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu rindunya dia ingin segera untuk merasakan na'imul jannah, kenikmatan surga, maka dia pun berdoa, "Ya Allah, segerakanlah hari kiamat ini. Ya Allah, segerakan, tegakkan hari kiamat." Karena dia sangat merindukan untuk masuk ke dalam al-jannah yang dia telah diperlihatkan di alam barzakh itu. Lalu bagaimana dengan kedudukan seorang mukmin yang bercampur pada amalannya antara amalan yang baik dan amalan yang buruk? Dia muslim tapi pelaku maksiat. Dia muslim tapi pelaku maksiat. Apakah ada kemungkinan dia merasakan azabul qabr? Jawabannya iya. Telah disebutkan dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa seorang muslim yang dia melakukan perbuatan dosa yang dia berhak mendapatkan azab di alam kuburnya, maka dia akan merasakannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Ibnu Abbas, "Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu kata beliau, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin bala innahu lakabir." Sesungguhnya pemilik dua kuburan ini disiksa, dan keduanya
disiksa bukan karena melakukan sesuatu yang besar dalam pandangan manusia, namun itu besar akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang pertama karena dia tidak membersihkan ketika buang hajat, buang air kecil, yang menyebabkan najis itu mengenai tubuhnya, mengenai pakaiannya. Lalu dia ibadah, dia salat dalam keadaan demikian, maka dia disiksa. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi dia melakukan adu domba di antara manusia. Dan kedua, orang yang disiksa ini, dia disiksa disebabkan karena melakukan perbuatan dosa itu. Dan keduanya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kondisi seorang sebagai muslim atau sebagai mukmin tidak menutup kemungkinan seorang akan merasakan azabul qabr, siksaan kubur, ya, disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Adapun seorang yang disebut dalam pertanyaan ini yang muflis, yang bangkrut, yang menunjukkan bahwa dia melakukan dosa besar, ya, maka wallahu a'lamu bihalihi. Apakah dia merasakan nikmat di alam kubur? Wallahu a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, Afwan Ustaz, ana mau tanya, seorang suami yang sudah bercerai dengan istrinya, apakah boleh menzakati mantan istrinya tersebut? Mohon faedahnya. Sekedar informasi bahwa si suami ini sudah beristri lagi, sedangkan mantan istrinya belum menikah sejak bercerai dengan suaminya tersebut. Apakah boleh dia menzakati? Kalau istrinya termasuk fakir miskin, diperbolehkan. Berarti dia termasuk wanita yang berhak untuk menerima zakat. Adapun jika istrinya seorang yang tidak termasuk fakir miskin, ya, dia janda tapi kaya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang berikutnya, mohon nasihatnya, saya membantu menukarkan uang di bank dengan jumlah 1 juta, uang 100.000, setelah itu ditukar dengan pecahan 10.000 sebanyak nominal yang ditukarkan. Kemudian saya mendapatkan upah dari orang yang menyuruh. Apakah ini termasuk haram apabila saya menerima ongkos tersebut? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Apabila dia menerima upah, ya, karena dia minta untuk menukarkan uang, maka dia tidak melakukan sesuatu yang haram. Ya, jadi harus dipisah bahwa dia ditugaskan atau diminta oleh seseorang untuk menukarkan uang di bank. Jumlahnya sama, cuman uang yang besar ditukar menjadi uang yang lebih kecil nilainya. Uang 100.000 ditukar dengan pecahan 10.000. Dia melakukan apa yang diminta oleh si pemilik uang tersebut. Sehingga dia membawa 1 juta dan mengembalikan 1 juta. Kemudian dia mendapatkan upah. Jadi upah ini transaksi yang berbeda, tidak jadi masalah. Dia tidak melakukan perkara yang haram. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang berikutnya, apakah termasuk sudah menegakkan salat tarawih meskipun cuma witir 3 rakaat? Ataukah harus 11 rakaat, 8 rakaat dan witir seperti tarawih pada umumnya? Salatul lail
boleh dikerjakan 1 rakaat, yaitu seorang hanya mengerjakan sholat witir saja. Hal itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat para ulama. Ketika Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Muawiyah mengerjakan salatul lail hanya 1 rakaat. Yani seakan-akan si penanya ini mengingkari apa yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Innahu lafaqihun. Innahu sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah seorang yang faqih. Dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Abbas menguatkan. Jadi apabila seorang mengerjakan 1 rakaat cukup. Namun afdalnya minimal dia melakukan 3 rakaat. 3 rakaat sudah cukup. Dia ingin menambah, silahkan 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat, silahkan. Ini semuanya termasuk di antara amalan sunnah. Jadi tidak mesti seseorang melakukannya 11 rakaat. Ya, sehingga mungkin sebagian menganggap, wah ini terlalu banyak dalam anggapan dia. Sehingga dia merasa berat. Padahal tidak. Anda mengerjakan 3 rakaat itu sudah cukup. Lebih dari itu alhamdulillah. Mampu mengerjakan 11 rakaat alhamdulillah. Seseorang berupaya untuk menghidupkan malam dari malam-malam yang berlalu. Dia melakukan amalan yang sedikit. Ya, jangan sampai dia mengerjakan 11 rakaat yang menyebabkan dia merasa lelah, dia menganggap sholatul lail itu berat. Akhirnya di malam-malam yang berikutnya dia meninggalkan sama sekali sholatul lail. Maka hal ini tidak sepantasnya. Anda mengerjakan sholatul lail 3 rakaat misalnya, tapi Anda rutin melakukannya, itu jauh lebih baik. Wa kana ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang berkesinambungan, yang rutin dilakukan walaupun sedikit. Sehingga upayakan dalam setiap malam ada saat-saat di mana engkau bangun di akhir malam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril alaihi salam, beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail." Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia menegakkan qiyamul lail. Pertanyaan yang berikutnya, mau tanya pengertian dari infak, sedekah, hadiah, dan apa perbedaannya dalam pemberiannya. Apakah ada pengkhususan diberikan kepada orang tertentu? Hal-hal yang mengenai perpindahan antara satu harta dari seseorang kepada orang lain, itu ada beberapa keadaan. Ada yang statusnya zakat, di mana seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki yang wajib untuk diserahkan kepada al-mustahiq, yang berhak untuk menerimanya. Maka zakat ini hukumnya wajib. Zakat hewan, zakat tanaman, zakat emas perak atau zakat uang. Demikian pula zakat al-fitr. Maka ini memang sesuatu yang telah diwajibkan di dalam syariat.
Ada pula yang disebut sedekah. Sedekah merupakan bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan menginfakkan sebagian hartanya yang hukumnya tidak wajib. Yang hukumnya tidak wajib. Namun terkadang istilah sedekah juga diarahkan kepada zakat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin," dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada fakir, miskin dan seterusnya dari al-asnaf ats-tsamaniyah, 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Disebut sedekah. Yang dimaksud adalah zakat. Jadi terkadang zakat itu pun disebut sedekah. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sedekah itu lebih luas cakupannya. Sedekah itu lebih luas cakupannya. Setiap zakat itu bagian dari sedekah. Namun tidak setiap sedekah itu zakat. Karena sedekah ada yang hukumnya sunnah, yang tidak wajib. Dan bahkan terkadang istilah sedekah itu disebutkan untuk seluruh amalan kebaikan. Seluruh amalan kebaikan. Walaupun tidak berbentuk harta. Apa saja dari amalan yang baik yang dilakukan oleh seorang, maka itu termasuk sedekah. Seperti yang disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dari hadis Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin sedekah." Setiap perkara yang ma'ruf itu adalah sedekah. Ya, maka berdasarkan hadis ini kata para ulama bahwa hadis ini menunjukkan segala sesuatu dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu tercatat sebagai sedekah. Sebagaimana nafkah, ya, infak yang seorang pemimpin rumah tangga itu berikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang yang wajib dia nafkahi, itu juga termasuk sedekah. Itu juga termasuk sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu sedekah." Apabila seseorang menafkahi keluarganya dan dia mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk sedekah. Seorang wajib untuk menafkahi keluarga. Dan apa yang dia nafkahkan untuk keluarganya itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Ya. Adapun istilah infak, ya, asalnya makna infak itu adalah memberi nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Baik dalam hal makanan atau pakaian, tempat tinggal, itu semua termasuk dalam bentuk nafkah. Ya, atau disebut al-infaq. Dan infaq dalam istilah syar'i itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Seorang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu ada yang wajib. Nah, atau memberi infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka ini semua termasuk infak, dan banyak sekali penyebutan infak itu di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan dari apa yang telah kami berikan berupa rezeki kepada mereka. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka itu untuk kebaikan diri kalian sendiri. Kalian akan merasakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa yang kalian persembahkan, apa yang kalian infakkan untuk diri-diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapati balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil banyak sekali lafaz-lafaz infak. Sedekah termasuk bagian dari al-infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tanpa meniatkan untuk mendapatkan balasan. Ya, dan memberi hadiah termasuk di antara amalan yang dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadaw tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya akan menumbuhkan rasa cinta di antara kalian. Dan tentu ada perbedaan-perbedaan hukum ya dari setiap istilah-istilah ini. Seperti misalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Rasulullah alaihi salatu wasallam dihalalkan bagi mereka menerima hadiah, namun tidak dihalalkan bagi mereka untuk mengambil sedekah. Dan hukum-hukum yang lainnya. Kemudian di sini ada pertanyaan, mau bertanya masalah zakat mal. Apakah cara menghitung jumlah harta dengan menjumlahkan harta berupa emas ditambah dengan harta berupa uang yang telah tersimpan selama setahun? Sebagai permisalan, hanya memiliki harta 60 gram emas dan harta uang 50 juta rupiah. Apakah emas dinilai dengan rupiah ditambah dengan simpanan uang rupiah lalu dijumlah yang totalnya dikalikan 2,5% atau bagaimana? Karena kalau dihitung emas sendiri dan uang juga sendiri, ini belum memenuhi kewajiban harta yang dizakati senilai 85 gram emas. Info harga emas sekarang 908.000 per gram. Ya. Tentang masalah membayar zakat dari zakat mal, perlu kita mengetahui bahwa alat tukar menukar asalnya, alat tukar menukar yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya mereka berjual beli, itu ada dua. Yang pertama emas yang disebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan dinar. Yang kedua perak yang disebut di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan dirham. Jadi emas dan perak ini atau dinar dan dirham inilah yang menjadi alat tukar menukar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu mereka berjual beli. Mereka membeli dengan menggunakan dinar atau mereka membeli dengan menggunakan dirham. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum-hukum seputar emas dan perak itu, yaitu apa yang ada di tangan mereka. Oleh karena itu, alat tukar menukar yang berlaku di setiap negara yang masing-masing memiliki mata uang itu kedudukannya sama seperti kedudukan emas dan perak. Yang apabila mencapai nisab, maka apabila bertahan selama setahun dalam hitungan hijriyah, maka wajib dikeluarkan sebesar 2,5%. Sebagaimana yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nisab emas apabila mencapai 85 gram. Nisab perak apabila timbangan perak tersebut mencapai 595 gram perak. Nah, bagaimana dengan mata uang? Seorang memegang rupiah, atau seorang memegang rial, atau seorang memegang dolar, itu semua harus dijumlahkan secara menyeluruh karena statusnya sama. Jadi misalnya dia memiliki emas sekian gram, dia juga memiliki uang dolar sekian ribu dolar, dia juga memiliki rupiah, dia juga memiliki real, dia juga memiliki ringgit Malaysia. Nah, apabila itu semua bertahan selama setahun, itu semua harus dijumlah seluruhnya, disesuaikan dengan kurs yang ada pada saat itu. Apabila mencapai nisab, maka terkena kewajiban zakat 2,5%. Yang apabila dihitung sendiri-sendiri mungkin tidak mencapai nisab. Kalau dihitung sendiri emasnya tidak mencapai nisab. Kalau dihitung sendiri uang rupiahnya tidak mencapai nisab. Tapi kalau digabungkan seluruhnya itu mencapai nisab, maka harus dijumlah secara menyeluruh. Ya, karena apa yang kita miliki dari rupiah, dari real, dari dolar, dari ringgit dan yang lainnya, itu statusnya status emas atau perak. Sehingga wajib untuk dikeluarkan zakat apabila seseorang memilikinya dan bertahan selama setahun. Dan itu setiap tahun. Ya, karena ada sebagian memahami bahwa mengeluarkan zakat itu hanya sekali saja. Jadi kalau seorang punya harta itu hanya sekali saja. Tidak, itu setiap tahun. Kalau tahun berikutnya masih mencapai nisab, ya, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi bukan hanya sekali. Lalu kemudian dianggap selesai sudah. Dia tidak ada lagi kewajiban zakat. Tidak. Itu keliru besar. Setiap tahun, baik itu yang berkaitan dengan zakat emas atau zakat perak. Nah, sebagaimana setiap tahunnya seorang bayar zakatul fitr setiap tahun. Begitu juga zakatul mal setiap tahun selama mencapai nisab. Semoga apa yang kami terangkan ini jelas, dan saya kira sampai di sini dulu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.